jadi pertanyaan saya seputar delivery-nya nih Pak. Kalau kita ngomongin implementasi kebijakan, yang namanya pemerintah itu kan kerja kelompok Pak, bukan kerja individu. Jadi kalau di bijak memilih, kami selalu dorong bukan cuma harus cek track record individu kandidat presidennya, tapi siapa tim di belakangnya. Jadi apa yang dijanjikan harusnya konsisten dengan tim seperti apa yang ada di belakang Pak Anies. Dan biasanya ada dua kelompok yang agak khawatir nih Pak. Yang satu adalah asumsinya orang-orang di belakang Pak Anies adalah orang-orang populis right wing yang menggunakan politik identitas. Trauma dari Pilkada Jakarta masih ada. Dan bahkan kemarin juga ada beberapa yang merasa jadi nggak yakin lagi karena fakta integritas yang ditandatangani gitu. Yang kedua adalah justru teman-teman saya di sektor lingkungan Pak. Pak Anies kan banyak bicara gagasan lingkungan, tapi pada saat bersamaan Pak Anies tentu saja di belakangnya ada Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Yusuf Kalla juga baru menyampaikan dukungan. Pak Surya Paloh dan Pak Yusuf Kalla dua-duanya punya perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan kalau mau diteruskan, Menteri KLHK kemarin yang adalah hasil penunjukan dari Nasdem, misalnya Bu Siti Nurbaya itu banyak yang mengkritik bahwa belum cukup progresif kebijakan iklimnya. Nah, jadi di satu sisi Pak Anies menyampaikan bahwa akan mau menyampaikan berbagai program-program kebijakan publik yang baik, lingkungan, toleransi apapun itu isunya gitu. Tapi gimana Pak Anies meyakinkan kita kalau komposisi tim di belakangnya Pak Anies juga beresiko punya kepentingan atau posisi yang berbeda dari yang Pak Anies ingin sampaikan. Weh, pas dong, luar biasa. Mantap. Terima kasih, muji diri sendiri. Terima kasih Pak. Ya, makasih Afu. Jadi begini. Ada unsur pendukung di dalam proses pemilihan, kemudian ada proses pemerintahan teknokrasi. Dan ketika proses pemerintahan teknokrasi, maka ada dua unsur di situ. Satu adalah karir birokrat, dua adalah political appointee, orang-orang yang ditunjuk. Nah, delivery itu di sini. Dan ketika sampai kepada delivery, maka kebijakan yang disusun, yang selalu saya pegang, sama juga ketika di Jakarta, satu adalah prinsip kesetaraan, dua prinsip public interest, tiga adalah data, informasi, objektivitas, yang keempat adalah aturan undang-undang. Itulah urutan pengambilan keputusannya. Lalu apa delivery-nya? Delivery-nya memastikan bahwa keputusan yang kita buat itu keputusan yang memang executed sampai ke bawah. Jadi bukan hanya gagasan. Jadi kalau bisa dilihat di Jakarta misalnya, kita bicara tentang transportasi, maka saya bukan hanya bicara gagasan transportasi umum terintegrasi, jadi itu terintegrasi di Jakarta, it's actually executed. Kedua, lingkungan hidup, misalnya ketika ada pelanggaran, maka kita lakukan tindakan, seperti kasusnya di kawasan Berikat misalnya, kita lakukan tindakan di situ. Jadi antara gagasan, kemudian proses teknokrasi, kita itu susun tim yang benar sehingga itu bisa berjalan. Dan apa yang terjadi ketika gagasan yang dibawa itu berbeda dengan aspirasi pendukung. Ya komunikasi, sampaikan argumennya, tidak harus di publik, tapi disampaikan. Nah, sekarang kita memasuki era baru di mana soal lingkungan hidup misalnya, itu sudah tidak bisa lagi kita business as usual. Dan itu disampaikan, kalau tidak konsekuensinya untuk Indonesia itu akan besar. Dan itu yang dikerjakan. Dan itu kalau dikerjakan dengan serius akan bisa terlaksana.